Selamat datang dalam video demo Simaster Akademik dari akademik.co.id. Sebelumnya kita sudah melihat 9 panel ya secara umum. Ada 9 panel yang ada di Simaster akademik.co.id pada 2022 ini. Pada panel yang pertama, kita akan masuk ke panel yayasan ya. Kita akan menggunakan akun demo sekolah SMK demo dulu. Kita akses di sini yayasan.akademik.co.id. Nah, sebenarnya jika sekolah sudah memiliki domain sendiri, dapat diakses dari sini yayasan.namasekolah.schid. Namun karena SMK Demo belum mempunyai domain, kita bisa lewat aksesnya lewat sini akademik.co.id. Tinggal masukkan akunnya ya demo yayasan@gmail.com dengan password. Oke, kita login. Nah, di panel ini adalah panel yang digunakan oleh orang yayasan, yang umumnya ketua yayasan. Nah, di sini terdapat 5 menu ya, ada dashboard, data master, PPDB, keuangan, dan logout gitu ya. Nah, pada bagian kanan atas ini terdapat panel untuk memilih sekolahnya, karena biasanya satu yayasan punya banyak sekolah ya. Kemudian milih data tahun ajaran berapa, milih data semester berapa, kemudian tombol logout gitu ya. Di sini juga ada tombol profil. Oh, belum kita ini ya, belum kita siapkan ternyata untuk profil. Tapi di sini ada juga ada tombol logout gitu ya. Nah, di halaman dashboard ini terdapat statistik umum data sekolah dari SMK Demo gitu ya. Nah, sebagai pihak yayasan biasanya ingin mengetahui secara real time gitu ya, secara kapan saja, di mana saja, dengan mudah, efisien, efektif, ingin mengetahui informasi sekolah, bisa lewat sini. Berapa siswa yang aktif? Oh sekian. Berapa guru? Oh sekian. Pelajaran kelas? Oh sekian gitu ya. Kemudian juga ingin bisa melihat pemasukan per bulan untuk tahun 2022. Kita lihat saja. Oh, Januari masih kosong gitu ya. Oh, Juli masuk berapa ini? Juli masuk sekian, 163 gitu ya. Pemasukan terbesar pada bulan Juli 163. Total keseluruhan pemasukan pada tahun 2022 sebesar 165. Seperti itu. Kemudian pengeluaran. Pengeluaran terbesar bulan Juli sebesar 37.550.000 seperti itu. Bagaimana dengan PPDB-nya? Kita lihat untuk tahun 2021-2022 PPDB-nya pendaftarnya laki-laki perempuan 3, laki-laki 3. Tentu ini bukan data sebenarnya ya, karena ini kan hanya data demo saja. Kemudian penerimaan atau uang dari PPDB-nya bagaimana? Lihat, berdasarkan item PPDB yang dibayarkan adalah 38 juta dengan potensi penerimaan sebesar 71 juta. Jadi potensi penerimaannya dari orang daftar itu masih 71 juta. Yang sudah masuk baru 38 juta sekian gitu ya. Nah, ini real time. Ini enak. Dan data ini akan bergerak gitu ya. Bila sekolah ada pemasukan baru pada bulan Oktober, dia akan keluar datanya gitu ya. Bila ada pengeluaran baru pada bulan Oktober, dia akan keluar datanya. Bila penerimaannya bertambah, dia akan keluar datanya. Seperti itu ya, panel yayasan. Walaupun tidak rinci, pendaftar 3 laki-laki, 3 perempuan, ini namanya siapa saja, tidak rinci. Di panel yayasan tidak serinci itu. Untuk yang lebih rinci, adanya di panel kepala sekolah nantinya. Seperti itu. Nah, yang terdaftar ada 2, yang verifikasi data 4 gitu ya. Namun tidak rinci. Di sini juga sama kok ya, untuk pengeluaran 37 juta itu untuk beli apa saja, tidak rinci. Itu yang rinci nanti di panel kepala sekolah. Biasanya memang dari yayasan hanya perlu ini ya, hasil akhirnya itu informasinya seperti ini. Kemudian di data master ada satu saja menu yaitu kelola sekolah dan lihat detailnya. Seperti itu. Di detail sekolah ini bisa melihat ya, jumlah mata pelajaran 15, jumlah kelasnya 18, jumlah guru 20, siswanya 181, seperti itu. Kemudian di panel yayasan juga ada menu PPDB yang memiliki 2 submenu. Kalau pendaftar itu orangnya, kalau penerimaan itu dananya.
Kita buka pendaftar. Nah, 33 gitu ya. Coba saya masuk ke tahun 2022 ya, yang datanya lebih banyak. Tek. Oke, betul. Untuk pendaftar perempuan 5, laki-laki 10. Yang terdaftar 6, yang tahap verifikasi ada 6, tahap diterima ada 1, yang lulus ada 2 orang. Ini bila ada tes. Bila tidak ada tes ya pasti otomatis ini bagian lulus 0 karena memang nggak ada tes, semuanya langsung ada diterima. Seperti itu. Di sini mau dibacakan grafiknya ya. Pendaftar laki-laki ada 10, perempuan ada 5. Ini panel yayasan dan ini bergerak datanya ya. Bila pendaftarnya bertambah nanti di sini berubah. Seperti itu. Real time gitu. Real time, mudah, efisien, efektif. Di bagian data, nah ternyata di sini diberikan ya data data ini, data realnya, data detailnya gitu ya. Pendaftar namanya siapa gitu ya. Tentu ini bukan data sebenarnya ya. Ini backnya 2. Betul ya 15 orang tadi. Ini data pendaftar atau data orangnya. Kalau di sini ringkasan. Kalau dananya di sini data penerimaan. Nah, ini dananya. Penerimaan berdasarkan gelombang telah dibayarkan masih baru dapat 1.800.000. Potensinya dapat 3 juta gitu ya. Kalau yang ini penerimaan berdasarkan jalur sama dapat 1.800.000, potensinya 3 juta. Itu baru pendaftaran, dari uang pendaftarannya saja, uang registrasinya saja. Kalau item di sini maksudnya ada uang pembangunan, ada uang infak dan lain-lain seragam gitu ya. Di sini mainnya nih di item. Nah, penerimaan berdasarkan item tagihan PPDB yang telah dibayarkan oleh dua adalah 28 juta dengan potensi sebesar 127.500.000. Jadi untuk 15 pendaftar tadi yang udah bayar uang gedung itu sudah masuk 28 juta. Kalau 15 orang tadi melunasi semua, akan nambah lagi segini, 127 juta. Seperti itu. Nah, terus tarifnya yang menentukan siapa? Itu nanti dari pihak sini, pihak keuangan atau bendahara dari SMK Demo. Di sini orang yayasan tidak menentukan tarif. Yang menentukan tarif biarlah bendahara dari SMK Demo. Orang yayasan, ya kalaupun menentukan tarif itu di luar aplikasi ya, di dalam rapat, dalam forum, seperti itu. Namun untuk menginputkan di aplikasinya, mengatur di aplikasinya itu tugas dari bendahara. Seperti itu. Ini luar biasa. Jadi secara real time pihak yayasan bisa mendapatkan informasinya dengan mudah gitu ya. Baik dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk ini ya, detail tabel atau sejenisnya. Kemudian untuk PPDB, kita masuk ke keuangan, keuangan harian. Nah, keuangan dibagi dua, ada pemasukan, uang yang masuk ke sekolah atau penerimaan gitu ya, dan ada pengeluaran. Kita ke pemasukan dulu. Nah, pemasukan ini ya pada tahun 2022 sesuai dengan tahun data yang dipilih di sini itu pemasukan terbesar pada bulan Juli sebesar 163 juta, total keseluruhan 165. Sebenarnya ada pemasukan di bulan lain kecil gitu. Ini nih, Oktober 2,5, September 400 gitu ya per bulan. Nih per bulan. Kalau per item kita lihat dulu. Oh, dari SPP masuk sekian. SPP sekolah, SPP mengaji sekian. Bos, bantuan operasional sekolah sekian. Dari Dinas Pendidikan sekian. Dari Gubernur sekian. Dari sumbangan kepala sekolah ya sekian, sumbangan dari yayasan sekian. Ini kalau dirinci luar biasa sekali. Dan bila siswa pada membayar SPP nanti akan naik terus nih, dan SPP naik real time gitu ya. Kemudian itu pemasukan. Kita lanjut ke pengeluaran juga sama. Di sini ada data pengeluaran, total pengeluaran 2022 eh, 30 ini ya, 37.550.000 itu per bulan. Kalau per item kita lihat, oh ternyata paling mahal pengeluaran untuk infrastruktur sekolah. Nah, yang menentukan listrik, internet, sampah, gaji itu siapa? Itu sekali lagi itu bendahara atau petugas keuangan dari SMK Demo ya, bukan bukan orang yayasan menginputkan ya pengeluaran listrik berapa, internet berapa bukan. Orang yayasan hanya menerima laporan saja. Tapi untuk detailnya yang menginputkan listrik, internet itu adalah bendahara atau keuangan dari pihak sekolah yang nantinya akan saya demokan juga ini. Setelah panel kepala sekolah, panel keuangan bendahara akan saya demokan.
Bila sudah selesai, wajib di logout agar informasi ini hanya dapat diakses oleh orang yang berhak ya. Baik, itu dulu untuk demo panel yayasan dari si Master Akademik. Sampai ketemu dalam video akademik.co.id yang selanjutnya.